Jaya itu lagi-lagi kefokus sama yang di sebelahnya lagi, seolah kayak ada orang entah ngapain gitu cuy dekat air itu tuh. Ilham sadar dan tahu bahwa Jaya ini kayak ngerasa risih dan melihat kayak ada satu penampakan di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin cerita yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual, kita ngopi. Sekarang tuh lagi musim hujan ya. Bukan lagi musim hujan, emang udah musim hujan. Maksudnya hujannya tuh sering banget pagi sampai malam, sampai sore gitu kan. Dan jangan lupa nyebat. Jadi ngopi itu udah paling enak banget. Dan gue mau ngasih sedikit informasi bahwa beberapa hari yang lalu itu ada 16 yang gue tahu ya, yang gue baca-baca lagi itu 16 orang yang tujuannya tuh katanya ziarah. Dia tuh naik ke Pangrango dan nyasar sampai akhirnya harus dievakuasi. Ya intinya sih buat kalian ya yang mau naik gunung, apalagi gunung itu udah jelas-jelas ditutup, usahain ya udah, nggak usah perlu dipaksain walaupun dengan tujuan apapun. Ya mungkin tujuan kalian mau ziarah atau apapun, tapi kan jalur tersebut itu atau kalau mau naik ke atas itu kan udah ditutup. Dan apalagi kalau kalian naik sama orang-orang yang baru sekali mungkin tiba-tiba nyasar, apalagi dengan kondisi hujan yang kayak begini ya. Jadi intinya janganlah melakukan hal yang nekat gitu kan, dan malah yang ada nyusahin, terus kalian juga dihujat, dibully. Intinya janganlah melakukan hal yang kayak gitu. Toh gue juga nih, ini tuh gue libur sebulan. Januari gue nggak naik sama sekali, bener-bener nggak naik sama sekali. Dan gue akan naik tuh di Februari. Itu pun gue harus mikir-mikir lagi, apalagi gue open trip kan, bener-bener harus mikir gue ngadain apa enggak, karena cuacanya tuh bener-bener buruk. Terakhir aja di Gunung Sindoro itu lagi ada badai. Ya udah, paling gue cuma ngasih informasi kayak gitu doang. Dan gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kondisinya Jaya sama Ilham itu ngecamp di sebuah, kita sebut aja pancuran lah ya biar nggak ribet lah ya, di sebuah pancuran yang gak jauh dari pancuran itu. Dan ya mau nggak mau Jaya itu harus ngikutin gitu kan, sampai akhirnya mereka itu kan beres-beres, prepare ngedirin tenda dan sebagainya. Ya kondisi pada saat itu memang masih siang hari, cuman ada beberapa hal yang memang tidak mengenakan, atau bisa dibilang Jaya ini punya feeling atau firasat jelek tentang lokasi tersebut. Memang ketika sampai siang hari itu nggak ada yang aneh, bahkan nggak terlalu serem-serem banget gitu cuy. Maksudnya ya biasa-biasa aja sih. Tapi nggak tahu bawaannya itu kayak ini tuh bakalan jadi tempat paling angker, bahkan ini bisa dibilang paling angker dari sebelumnya gitu ketika malam. Tapi ya sudahlah, toh di situ juga ada Ilham gitu kan. Ketika selesai, Jaya ini kan nggak langsung masak, toh masih siang juga kan. Sampai akhirnya dia tuh ngedeketin pancuran dan sambil kayak namun, emang ada ya di Gunung Arjuna kayak begini? Setahu gua sekalipun ada, ya mungkin keran kayak dari peralon gitu, itu untuk para pendaki. Sedangkan Arjuna kayaknya gua belum dapat informasi deh kalau ada pancuran seperti ini gitu kan. Kok bisa-bisanya nih bocah nemu gitu? Ini beneran bukan ya? Sampai si pancuran tersebut itu tuh ditoel-toel sama dia, atau si bentuk bangunannya itu tuh dipegang-pegang asli dari batu gitu kan. Yang ditakutkan adalah halu atau hal gaib gitu kan. Dia duduk lagi,
terus sambil jongkok gitu kan, sambil ngeliatin aja, dan nggak sadar bahwa kelakuan si Jaya ini diperhatiin sama si Ilham gitu kan. Cuman Ilham tuh nggak negur, diem aja. Kata orang kan ya harus bacain doa gitu kan, maksudnya ya udahlah, biar apa ya, sesuatu hal yang mistis itu kalau dibacain ayat-ayat gitu biasanya suka kabur, suka kelihatan dan sebagainya. Mumpung masih siang, gue bacain kali ya. Baca apa ya? Dia bilang, masa doa makan, masa ini pancuran gue makan gitu kan nggak mungkin juga. Udah dah, gue baca ayat kursi gitu. Nah, bacalah surat ayat kursi. Si Jaya itu kan baca, set, bacanya tuh nggak kencang cuy, jadi kayak komat kamit kelihatannya gitu kan, diperhatiin terus sama si Ilham ini. Singkatnya, Ilham ini negur, lu ngapain sih komat kamit di depan pancuran? Lagi minta apaan lu? Lagi semedi lu? Dia bilang gitu kan. Lu ngeliat aja lagi, orang lagi diem di sini juga. Dia lagian gue perhatiin lu diem aja di depan pancuran itu, komat kamit. Lu ngapain? Lu kayak orang pesugihan anjir, dia bilang. Iya kagak, gue penasaran aja kok bisa gitu, karena ini di luar Nurul, dia bilang kan. Ya kalau kunti dan sebagainya itu hal yang hal gaib gitu kan, ya gue sering lihat. Tapi kalau ini kok kayak baru gitu. Udah, sini nih, yuk sambil nyiapin buat masak aja, ntar gue ceritain, dia bilang. Singkat cerita ya udah tuh, nurut kan si Jaya itu. Akhirnya baliklah ke tenda. Balik ke tenda ini dia prepare masakan atau buat makan lah gitu. Sedangkan si Ilham bakal nyari ranting-ranting atau ya kayu kering lah untuk bikin api unggun cuy. Singkatnya itu mah pergi si Jaya sendirian nih. Ketika dia lagi prepare mau masak gitu kan, bola matanya tuh selalu ngelirik, atau kayak perasaan di situ kayak ada orang, tapi pas dicek itu nggak ada cuy. Yaitu di mana di pancuran tersebut itu kok nggak ada ya, tapi diperhatiin nggak ada dia, tapi kayak itu kayak ada orang aja intinya gitu kan. Tapi dilihat lagi nggak ada lagi, bahkan sampai dipelototin begini ya memang nggak ada cuy. Dan ketika dia merhatiin terus dan gak lama Ilham juga datang gitu kan, ambil bawa ranting. Sampai akhirnya ketika udah duduk bareng, Jaya ini langsung to the point gitu kan. Sebenarnya lu ngapain sih kesini, dia bilang. Emang ada tujuan apa lu kesini gitu. Ilham ini akhirnya menjelaskan lah bahwa dia itu ketemu satu orang Indo ketika dia sekolah di luar. Nah, menurut orang Indo tersebut, dia tuh bisa dibilang sama juga suka melakukan pendakian, dan dia ngasih tahu bahwa di Gunung Arjuna itu ada sebuah pancuran loh, dia bilang gitu kan. Dan katanya airnya itu bisa bisa dibilang kayak orang tuh jadi tertarik setelah kita mandi atau cuci muka di situ. Tapi yang bagusnya tuh katanya mandi gitu kan. Ya intinya biar cepet dapet jodoh lah cuy gitu kan. Yang bener lu. Dengan sedikit si Jaya ini kayak wah boleh juga gitu kan, siapa tahu. Dan ketika raut wajah muka si Jaya ini kayak seneng mendengar berita tersebut. Kenapa lu tiba-tiba senyum-senyum? Jangan bilang lu mau cuci muka di situ atau mandi di situ. Hehehehe. Jaya itu cuman bisa ketawa doang. Dan Ilham ini ngasih tahu, udah nggak usah ngadi-ngadi. Lu mandi di base camp aja, lu jarang mandi. Tiba-tiba lu pengen mandi di atas gunung. Yang ada nanti lu menggigil. Tenang aja, gue mah strong kok, dia bilang. Tenang, masalah air gunung mah santai. Yang penting kan gue agak mandi malam ntar. Sore mandi kali ya, di sini nggak bakalan ada yang lewat kan, gue mandi di situ. Ilham tuh kayak iya mana gue tahu gitu kan. Singkatnya nih, akhirnya obrolan itu tuh kayak yang ngalir ngidul gitu kan. Masakan udah jadi dan kurang lebih sekitaran jam 4:30 mereka juga udah selesai makan tuh. 4:30 Jaya ini langsung kepikiran untuk mandi di situ gitu kan. Tapi dengan kondisi pakai kolor, ya kolor doang lah gitu kan, kolor sama celana dalam. Dia mau mandi, udah bugil nih cuy, udah buka baju, udah buka baju. Ilham lihat, mau kemana lu? Ya mandi lah, kan katanya itu bisa ngedeketin jodoh atau coba dapet jodoh. Lu juga kesini biar dapet jodoh kan? Enggak, dia bilang gue cuma mau mastiin aja. Lu nggak usah bohong, dia bilang. Serius, gue cuma mastiin aja lah. Gue juga udah cuci muka ini di situ. Ya elah, namanya jodoh, mentar udah ada yang ngatur gitu kan. Ayo udahlah gue mandi.
Jangan, ntar kedinginan malah menggigil lagi lu. Enggak, tenang. Gue pendaki strong, dia bilang gitu kan. Ya suka-suka lu dah, awas aja lu kalau malam-malam meriang, dia bilang gitu kan. Kagak mau gue ngobatin lu. Ya elah begitu aman sama teman gitu kan. Singkatnya Jaya ini akhirnya ke pancuran tersebut dan mandi cuy. Mandi. Ketika mandi, dia kan mandi tuh nggak pakai sabun ya, karena emang nggak bawa sabun kan. Biasalah usap-usap begini. Dari kejauhan si Ilham ini kayak senyum-senyum dan cengengesan cuy. Ya orang kenapa cengengesan gitu? Lagi ngeliatin apa sih? Kayak ngeliat sesuatu sosok gitu mungkin kan. Enggak ada apa-apa. Jaya ini kayak langsung lihat karena takut, pemikirannya tuh aneh-aneh. Apa jangan-jangan dia ngeliat gue mandi kali ya? Kok feeling gue jadi gak enak dah. Singkatnya cuy, udah selesai mandi kan, kondisi masih basah nih. Basah? Lu ngapa deh ketawa-ketawa? Enggak apa-apa. Gue ngetawain lu aja, tiba-tiba ada yang pengen dapet jodoh ngebat-bat mandi. Emang yakin itu bisa dapet jodoh? Lah, bukannya lu bilang dapet jodoh, dia bilang kalau mandi di sini. Ya emang gue yang bilang, tapi kan gue nggak tahu itu benar atau enggak juga. Lagian juga teman gue nggak bilang kayak gitu sih. Gue lupa. Hah? Jadi lu ngomongin gue, Ham? Hehehe. Ilham tuh cuma bisa ketawa-ketawa doang, senyum tipis gitu kan. Ya elah lu. Lu mah ada-ada aja lagian. Ya lagian lu jadi manusia percaya aja sama yang begituan, lu percaya. Makanya bayangin ibadah, bayangin sholat, minta sama yang di atas biar dapet jodoh gitu kan. Alah, lu aja belum dapat jodoh, gua bukan belum dapat jodoh. Kalau gua memang belum pengen, kasihan kalau gua tiba-tiba pacaran sama orang, dekat sama orang, ya jangan pacaran lah, langsung nikahin. Ya makanya itu gua belum siap, dia bilang gitu kan. Terus ini gimana gue udah mandi? Ya udah kalau udah mandi mah ganti baju sana lu. Ya dingin tapi tadi katanya kagak dingin. Ya mendadak kalau nggak ada sesuatunya tiba-tiba dingin, dia bilang kan. Dasar lu, dia bilang. Udah ganti. Masuklah dan ternyata Ilham itu sengaja ngejailin, dan karena memang tahu si temannya ini kalau berbau-bau sesuatu hal yang bisa dibilang menguntungkan, dia tuh pasti bakalan lakuin cuy. Ya walaupun misalkan itu benar pun kan, walaupun 50-50, tapi ya udahlah, terlepas dari benar atau enggaknya gitu kan, siapa tahu ketika kesugesti itu jadi percaya dirinya tuh lebih wah gitu. Cuman ya Ilham ini emang niatnya mau ngejailin aja gitu kan. Singkat cerita, setelah ganti baju selesai, mereka pun ngopi-ngopi di luar, dan akhirnya di situ pun maghrib pun tiba cuy. Nah mereka sholat maghrib, terus lanjut isya lagi, sholat isya, dan mereka langsung nyalain api unggun gitu kan. Nyalain, dan ketika nyalain api ini cuy, Jaya itu lagi-lagi kefokus sama yang di sebelahnya lagi. Seolah kayak ada orang entah ngapain gitu cuy dekat air itu tuh. Ilham sadar dan tahu bahwa Jaya ini kayak ngerasa risih dan ngelihat kayak ada satu penampakan di sebelah sana. Ilham ini negur kan, lo ngapain sih ngeliatin ke sana? Enggak apa-apa, aku kayak ngerasa diliatin aja. Tapi kok tiap gua ngeliat ke sana nggak ada apa-apa. Dia bilang gitu kan. Lu ngeliat? Kagak. Wah lu berarti udah ngeliat kan? Ya enggak juga, ya siapa tahu mata batin lu mau dibuka atau emang udah kebuka gitu kan. Mata batin, mata dua aja gue udah ribet, tiba-tiba mata batin. Dia bilang kagak dibuka mata batin aja, gue suka ngeliat demit yang kagak jelas. Dah gak usah aneh-aneh lu. Gue agak melipir ke dalam tenda, jadi si Jaya ini agak masuk sedikit ke dalam tenda, nggak mau yang di luar-luar banget. Ilham tuh kayak, lu ngapa sih tiba-tiba masuk ke dalam gitu? Iya nggak mau, gue serem, dia bilang. Ya payah banget. Udah gue mau kesana dulu, dia bilang mau ke air dulu. Mau ngapain kan, ini air masih banyak. Nggak apa-apa, gue mau ke situ aja jalan-jalan. Ikut nggak lu? Kagak, gue di sini aja. Jalan aja Ilham itu. Jalan, dan si Jaya ini kan merhatiin si Ilham itu kan. Diperhatiin terus. Dan memang benar jalan gitu, dan dia pun pakai headlamp. Tak sampai di pancuran tersebut. Ketika sampai di pancuran tersebut, headlampnya tuh kayak disengaja dimatiin. Tak. Udah begitu kan, ini bocah si Ilham itu pakai celana hitam, pakai baju hitam. Ya memang sih kulitnya tuh nggak putih banget gitu kan. Dan ketika gelap gitu kayak nggak kelihatan cuy. Lah itu bocah ngapa tiba-tiba matiin headlamp? Nah diteriakin lah sama si Jaya ini. Ham. Dan Ilham itu nyaut, apa sih bawel banget, lu ngapain?
gue mau pipis, dia bilang udah jangan bawel. Lah dalam hati Jaya itu kayak, lo pipis di pancuran, nggak diomelin sama orang gitu kan? Itu orang bocah berani banget pipis di situ. Ya walaupun Jaya pun tahu ya, maksudnya nggak mungkin juga Ilham pipis di situ, ya mungkin dia bakal melipir atau gimana gitu kan. Singkatnya nih cuy, karena memang tahu alasan dia mau pipis, ditungguin kan di tenda itu. Sekitar 5 menit, nih orang kok kagak nongol-nongol lagi lah. Nih bocah kemana? Kok tiba-tiba kagak ada gitu kan, nggak ada suaranya. Dan kali ini itu kelihatan kayak ada orang yang lagi gerak-gerak, berpikiran bahwa itu tuh mungkin si Ilham gitu kan, kalau Jaya tuh mikirnya. Ada. Tapi kalau gue udahlah biarin aja, nggak tahu dia lagi ngapain. Ya udah, akhirnya kayak Jaya ini memberanikan diri untuk mendekati si api unggun ini, dekat gitu kan, karena kan cuaca udah makin kesini makin dingin. Dan Jaya pun wah ternyata habis mandi enak juga ya. Iya sih tadi dingin tapi badan gak lengket, seger gitu, mata udah sayup nih, udah mau ngantuk. Wah enak nih, gue bisa tidur cepet, dia bilang. Ketika dia lagi asik-asik inin api unggun, lagi-lagi dia kefokus sama yang di sebelahnya lagi. Apaan sih, kok gue risih banget ya. Gue lihat lagi, dan itu nggak ada. Tetap masih ada siluet yang Jaya pikir itu adalah Ilham gitu kan. Dan nggak lama cuy, dari sebelah kanan itu ada suara seperti orang batuk gitu kan. Jaya kan langsung, ya ada orang batuk, siapa ini yang batuk? Dan pas dilihat cuy, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang pada saat itu ada di bawah. Jaya langsung kaget dong dalam hatinya. Kok bisa-bisanya itu kuntilanak batuk gitu kan? Habis minum es apa habis makan permen gitu kan? Kebanyakan makan coklat kali ya ini. Kunti tiba-tiba batuk gitu kan. Astagfirullahaladzim. Mana kali ini mukanya serem banget lagi. Tatapan dari si kuntilanak merah itu tuh bener-bener sinis banget, seolah kayak kesel, kayak marah banget. Bahkan itu lebih marah daripada ketika di bawah cuy. Kok bisa-bisanya ya itu mukanya, astagfirullahaladzim. Jaya tuh langsung baca-baca doa gitu kan sambil nunduk, dan dia tuh agak sedikit melipir atau bisa dibilang mundur dengan cara ngesot gitu cuy ke belakang, serot ke tujuan dia kan pengen masuk ke dalam tenda. Dan singkatnya dia tuh udah di bibir tenda dan dia langsung masuk ke dalam tenda. Dia tuh pengen banget sebetulnya nutupin si pintu tenda ini, tapi Ilham masih di luar gitu kan. Akhirnya Jaya ini ngeberadain diri buat teriak manggil nama si Ilham, Ham. Cuman kali ini Ilham itu nggak nyaut sama sekali. Loh, nih anak kemana? Jangan bercanda deh, gak lucu deh. Lu jangan bercanda kayak gini, gak lucu. Beneran gue panik nih, takut nih. Dia bilang kuntilanak merahnya ngikutin lagi gitu kan. Itu bener-bener teriak sekencang-kencangnya si Jaya itu. Dan ketika teriak terus-terusan manggil nama Ilham, gak lama itu ada suara teriakan yang dimana suara Ilham yang minta tolong. Jaya, tolongin gua Jaya. Jaya tolongin gua gitu kan. Loh, nih bocah ngapa gitu kan? Kok tiba-tiba minta tolong? Setahu Jaya kan nih bocah agak saklek. Terus juga iya nggak takut sama demit dan nggak mungkin kenapa-napa juga gitu kan. Kok tiba-tiba minta tolong? Panik lagi dong si Jaya ini, dan langsung ngambil headlamp dan dia coba beraniin keluar. Dengan kondisi dia lihat ke kanan dulu nih, ternyata si sosok itu tuh nggak ada cuy, bener-bener nggak ada sama sekali. Alhamdulillah nggak ada. Dia tuh langsung lari ke arah pancuran, dan ternyata ketika di pancuran itu tuh kelihatan bahwa si Ilham itu lagi ngegeletak sambil kayak megangin perut, tapi dengan kondisi tengkurap gitu. Dan dia tuh terus teriak minta tolong, Jaya tolongin, Jaya tolongin. Tapi mukanya nggak kelihatan coy. Lari kan sekencang mungkin dan dideketin. Lu ngapa?
Sampai akhirnya dibalikin kan, karena kondisinya si Ilham ini kayak tengkurap gitu tapi begini, dan dibalikin cuy. Itu kagetnya bukan main. Ternyata yang dilihat sama si Jaya itu tuh bukan si Ilham, melainkan kayak sosok mayat yang udah membusuk gitu cuy, bagian mukanya tuh. Dan tadinya awal tangannya pun biasa aja, itu jadi kayak udah busuk. Dan pakaiannya itu memang mirip, pakaiannya yang mirip gitu kan. Dan dari situ dia itu langsung mundur, langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Ilham, Ilham, teriak terus manggil-manggil nama Ilham. Itu sambil jongkok ini kayak ngiseng terus. Dan gak lama dia tuh langsung kayak kesiram air, yang dimana dia tuh langsung kayak di belakangnya si pancuran tersebut kan. Aduh, dia langsung dikagetin lagi. Dan pas dicek cuy, di belakangnya ada sosok kuntilanak merah yang lagi melotot ke arah si Jaya, yang dimana sosok kuntilanak merah ini marah dan murka karena Jaya, atau ya bisa dibilang mungkin ini sama si Jaya ya, karena dia udah berani atau lancang mandi di tempat mandi ya cuy. Jadi si kuntilanak merah ini kayak ngomong, kamu tuh udah lancang, kamu udah berani mandi di tempat mandi saya, yang dimana tempat mandi ini tuh nggak boleh dimandiin atau nggak boleh dipakai mandi sama siapapun gitu kan. Jaya itu cuma diem doang, dalam hati Jaya, lah nggak boleh mandi dikira rumahnya kali ya, udah jelas-jelas ini pancuran, masa iya gua nggak boleh mandi di sini gitu kan. Kesel banget gitu, maksudnya kayak udah kayak pemandian dia aja gitu, orang lain nggak boleh mandi. Jaya itu cuma ngomong dalam hati sambil kayak, aduh mana ini bocah ya, Ilham kemana lagi, Ilham kemana. Dan Jaya itu langsung bangun dan dia lari ke arah tenda, lari sekencang-kencangnya, dan dia langsung masuk ke dalam tenda, langsung nutupin pintu tenda tersebut, seret. Dan singkatnya, Jaya ini baru sadar bahwa badannya itu penuh berlumuran darah. Dia bingung kan, darah ini dari mana? Padahal dia baru aja keluar dan dia pun megang sosok yang kayak mayat itu kan, nggak megang dia apa-apain gitu kan. Bahkan si mayat tersebut pun nggak ada darahnya. Apa jangan-jangan dari sumur tersebut gitu kan, apa dari pancuran tersebut gitu kan. Dia tuh langsung ambil kaos sambil dilap-lapin cuy. Dan pas dilapin tuh langsung semuanya penuh darah gitu kan. Dan dia tuh langsung panik, ketakutannya tuh bener-bener parah banget. Dan gak lama ada satu orang yang buka tenda dia. Ampun gitu kan. Dia itu kayak ampun. Dan ternyata itu adalah Ilham. Lu kenapa sih? Lu kenapa gitu kan? Astagfirullahaladzim. Lu Ham, ini beneran lu kan? Iya ini beneran gua. Emang kenapa lu? Dia bilang, aduh gua tadi ketemu sama kuntilanak merah lagi. Ah yang bener lu. Iya bener, dia tadi ada di pancuran. Ah gak ada, tadi gue lihat, gue cek gitu kan. Ah gak tahu dah, dia takut kali sama lu. Lu dari mana aja sih? Tadi gue nyari kayu bakar lagi buat tambahan, karena tadi gue kan ngambilnya dikit. Jadi akhirnya gue ngambil lagi deh. Dan ketika gue cari kayu bakar, gue nggak sengaja atau bisa dibilang lumayan cukup jauh. Dan ketika udah jauh ya udah gue balik lagi. Ya elah, lu jangan kayak gitu ke. Ya elah, lu begitu dong, panik, kata si Ilham. Ya bukan panik sih, badan gue tiba-tiba penuh darah gini. Apalagi sih lu bocah. Lu lihat apa? Dilihat kan sama si Jaya ini. Lah kok badan gue tiba-tiba balik normal gitu. Maksudnya udah gak ada darah lagi. Tadi tuh badan gue penuh darah gitu kan. Udah lu jangan ngadi-ngadi, ini gue rasa tuh pancuran gak bener dah, dia bilang gitu kan. Yuk cek yuk. Lu kenapa sih? Udah jelas-jelas itu air. Enggak, soalnya tadi si kuntilanak merah itu bilang dia tuh kayak kesel gara-gara gue udah mandi. Ya lagian lu main mandi-mandi aja. Lah kan gue itu suruh lu. Gue agak pernah nyuruh lu mandi ya. Gue cuma ngasih tahu doang kalau mandi kayak begini, tapi gue nggak nyuruh lu mandi kan. Bahkan gue ngelarang. Itu salah lu, dia bilang kenapa mandi. Jaya tuh udah nggak bisa ngomong karena memang benar.
ketika mandi itu ya memang kemauan dia sendiri gitu kan cuy. Singkatnya tuh kayak ya udah dah mau nggak mau gitu kan. Dan si Ilham pun ya udah ayo kalau lu mau cek dicek lah sama mereka berdua. Set. Dan pas ketika dicek di pancuran tersebut ternyata itu airnya normal. Cuman di sekeliling pancuran itu kan biasanya nyuruh begini ser ke bawah kan. Tapi di sekelilingnya itu jadi ada bunga-bunga 7 rupa gitu cuy. Dan itu wangi banget seolah kayak ada orang yang mandi kembang di situ gitu kan. Lah kok ini tiba-tiba bisa ada kembang? Ini gimana dah? Kok ada kembangnya? Lah mana gua tahu ada yang mandi kali di sini. Ya siapa yang mandi kata Jaya itu kan. Emang di sini ada pendaki lain. Lagi juga aneh banget sekalipun ada yang mandi di sini kok bisa-bisanya sama kembang. Ya udahlah biarin aja emang dia lagi pengen wangi kali mandi kembang gitu kan. Ya udah yuk balik lagi. Udah kan tuh airnya normal. Iya sih normal. Ya udah yuk balik lagi lah. Dan singkatnya ketika mereka jalan sekitar 5 langkah nih cuy, Ilham itu langsung diem. Seolah ada pertanda atau dia tahu sesuatu gitu kan. Benar dah. Kenapa ya? Coba yuk ngeliat ke belakang. Dilihat ke belakang. Ya ini langsung nurut aja gitu ngeliat ke belakang. Ternyata bener cuy. Di situ ada sosok kuntilanak merah yang lagi natap mereka berdua. Tatapan kuntilanak merah itu tuh bener-bener tajam. Melotot-melototnya gitu. Kayak seolah bener-bener murka banget. Dan kali ini lokasi tersebut itu tuh bener-bener jadi seolah kayak ada badai angin kenceng banget nerjang mereka berdua. Bahkan suara daun dari pohon-pohon sekitar pun itu kedengeran berisik. Dan disusul kilatan petir yang dimana kondisinya pada saat itu kan nggak hujan, tapi itu petir geledek tuh ada. Dari situ Jaya itu kayak langsung takut dong dan dia langsung pegangan ke si Ilham. Ini kuntilanak merah kok sakti banget ya. Tiba-tiba bisa munculin angin udah kayak avatar aja gitu kan. Tiba-tiba ada petir lagi kan ini nggak hujan nggak apa gitu kan. Coba dah lu tanganin jangan sampai yang berlebihan, gue beneran takut nih dia bilang. Yaudah, lu diam di sini gue mau nyamperin dia. Ya jangan disamperin juga kali. Ya katanya mau diusir, gue mau samperin lu kagak boleh. Iya gimana gue takut kalau sini. Ya udah lu ikut di belakang gue aja dia bilang. Ya udah jangan deket-deket ya. Itu matanya melotot, gue malu kalau dipelototin namanya begituan. Ya lu jangan liatin, lu nunduk aja. Lagian lu mah suka aneh. Kalau penasaran lu liatin, tapi takut gitu kan. Lu lagian juga aneh juga jadi manusia. Ya udah iya gue nurut dia bilang. Ya udah pelan-pelan jalannya. Jalan kan. Tek 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 tek. Dan pas udah hampir mendekati si kuntilanak merah tersebut, cuy. Si kuntilanak ini tuh lagi-lagi ngomong hal yang sama, di mana dia tuh marah dan murka gara-gara tempat mandinya itu dipakai sama orang lain dan dia nggak seneng dan dia tuh kayak ya lu harus terima konsekuensinya. Ilham itu kayak bilang kan, gua gak ada niat, lagian juga cuma numpang mandi doang, gua kagak ngapa-ngapain juga di sini. Lu sampai segitunya marah, ya elah lagian juga itu tempat umum kali siapapun bisa mandi di situ. Dan di situ kuntilanak merah tersebut tuh kayak melotot semelotot-melototnya lagi. Dan terbang atau bisa dibilang kayak mau nabrak si Ilham ini. Dan itu kerasa banget sama si Jaya. Bahkan si Jaya yang nunduk nggak ngeliat pun itu seolah kayak ada sesuatu yang nabrak ke si Ilham. Dan Ilham pun kayak sempet kedorong gitu. Bahkan Ilham itu sampai nyebut istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Jaya ini kayak memperingati, lu ngapain dah? Kok tumben-tumbenan lu, dia bilang. Nggak apa-apa, lu kalau mau lihat aja. Kamu dia bilang serem cuy, dia bilang gitu kan. Dan sampai akhirnya Ilham ini akhirnya azan cuy, karena di situ kan badai parah, angin kenceng banget, azan dia tuh. Setelah selesai azan, angin itu hilang, bahkan kilatan petir atau geluduk pun itu beneran pure hilang, set hilang gitu aja. Berpikiran mungkin menurut si Jaya itu udah aman, walaupun tanya udah aman belum gitu kan. Aman sih, lama ya nembal begitu aja. Akhirnya Jaya itu kayak ngeliat kan, pas ngeliat ke depan cuy, bukannya aman, ternyata di depan itu
selain ada kuntilanak merah, itu tuh ada sesosok kayak genderuwo sekitar 2 ekor atau 2 biji gitu. Jadi 3 tuh sama si kuntilanak. Astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba nama sih, katanya bilang aman. Lu mah ngadi-ngadi aja deh, dia bilang itu kan. Nunduk lagi tuh si Jaya. Dan dalam hati si Jaya tuh ambil baca-baca doa gitu kan. Udah buruan usir. Entah apa yang dilakuin sama si Ilham. Itu seketika Ilham tuh kayak narik, udah yuk pergi. Dia tuh kayak jalan tapi berbalik arah lagi gitu kan, pergi. Udah bener nih aman. Iya udah bener aman. Kan kondisinya tuh megangin tangan nih cuy, tek, gini kan. Sedangkan si Jaya ini kondisinya begini. Karena memang nih bocah gak mau buka mata, itu tuh dijailin lagi sama si Ilham. Satu tangannya kan nggak kenapa-napa, ditepuk si punggungnya ini gitu kan. Jaya itu langsung panik, langsung lepas tangannya dan lari ngibrit dengan kondisi nunduk, dan itu langsung lari ke depan. Yang dimana ketika dia lari dia nggak sadar bahwa dia udah ngelewatin tenda, dan sampai akhirnya diteriakin sama si Ilham ini, lu mau kemana? Lu mau nyamperin tuh Kunti ke bawah, dia bilang gitu kan. Jaya ini langsung tak diem, langsung lihat dong, lah itu bocah gitu kan. Dan ternyata ketika tahu itu di belakang si Ilham, dia tuh udah ada di tenda dan si Jaya ini kelewatan. Lah kok gue bisa tiba-tiba kelewat ya? Lari gue kenceng banget kali ya, udah kayak angin gitu kan. Kelihatannya udah aman nih. Gue lihat juga dari kejauhan sini udah nggak ada tuh Kunti gitu kan. Dan baru selesai ngomong kayak gitu, itu suara kuntilanak merah tiba-tiba ketawa melengking, benar-benar keras banget. Bulu gunduk si Jaya ini langsung bangun kan, dan si Jaya ini langsung lari ngibrit dan gak nengok lagi ke belakang. Lari terus dan masuk ke dalam tenda. Dia langsung ambil sleeping bag dan langsung nutupin, gue mau tidur. Dah bodo amat dah, lu mau di luar gitu kan. Singkatnya nih cuy, Jaya ini istirahat, sedangkan Ilham nggak tahu tidur jam berapa. Dan sekitaran subuh akhirnya kebangun, dan memang karena dibangunin. Dan pada saat itu pun ketika malam, Jaya ini benar-benar tidur normal banget, nggak ada gangguan sama sekali. Mungkin karena udah ketakutan parah. Dan ketika bangun dia sholat. Ketika selesai sholat, nyiapin masak gitu kan, masak. Dan singkatnya ketika mereka udah selesai masak, pagi pun tiba, bahkan matahari pun udah kelihatan gitu kan. Ilham ini bilang, yuk pulang yuk, udah kita langsung buru-buru aja pulang, dia bilang gitu kan. Udah nih bener ya pulang? Iya bener pulang. Dan akhirnya mereka beres-beres. Dan kali ini ketika beres-beres itu Jaya itu baru sadar bahwa pancuran tersebut itu udah nggak ada cuy. Bisa dibilang itu udah hilang. Kan udah siap-siap mau pulang nih, turun ke bawah gitu. Bentar ada Ham, itu pancuran kemana? Pancuran apaan sih? Lu nggak lu apa lagi? Pancuran semalam yang ada di situ nggak ada pancuran. Lah terus kita ngambil air dari mana? Ya kita ngambil dari bawah, dia bilang. Dan lagi juga gue tahu lu mata air. Lu jangan ngadi-ngadi deh. Ilham itu cuma senyum-senyum doang gitu kan, seolah kayak nggak mau ngejelasin dan emang sengaja pengen bikin bingung. Enggak, gue tahu banget di sini ada pancuran. Nggak mungkin ini dipindahin sama warga gitu kan, tiba-tiba dipindahin sama warga ini pancurannya, atau dipindahin sama kuntilanak merah itu. Emang beneran nggak ada, kata si Ilham tuh. Udahlah ngalu, yaudah pulang dia bilang. Bodo amat dah, suka-suka lu, tapi kok nggak ada ya? Aneh banget nih tempat. Udahlah bodo amat lah, udah pulang. Ini jalan mana nih kita nih? Singkatnya, Jaya pun gak mau terlalu pusing mikirin itu pancuran. Dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan pulang. Dan ketika turun itu yang dimana harusnya ditempuh sekitar, ya mungkin sekitar 5-6 jam kemarin itu tuh, ya hitungannya kan mereka ngerem di bawah dulu tuh kan. Itu kan trek yang lumayan cukup lama. Harusnya tuh ya sekitar 4 jam kali ya, atau 5 jam gitu kan turun tuh. Tapi ini cuma ditempuh waktu 3 jam. Mereka sebelum zuhur itu udah sampai di pintu rimba lagi. Dan alhamdulillah di situ ketika di pintu rimba itu ternyata ada satu warga yang ngejemput mereka. Yang dimana si warga itu tuh kayak mukanya itu udah panik, udah pucat gitu kan. Maksudnya kayak panik, kayak takut terjadi sesuatu hal sama mereka berdua. Dan ternyata betul aja si warga itu nanya, kalian
berdua selama 2 malam nggak apa-apa kan. Alhamdulillah Pak, nggak apa-apa kata Ilham tuh. Ya lihat aja, buktinya saya masih sehat walafiat dan nggak kenapa-napa, bahkan kita nggak ada lecet sama sekali. Alhamdulillah. Akhirnya dia kepo, emang kenapa? Jadi si warga tersebut tuh kayak ngasih tahu bahwa semalam atau kemarin itu Gunung Arjuna itu kayak ditutup sama awan yang gelap banget. Dan awannya tuh kayak nggak normal gitu. Bahkan itu tuh menurut warga tuh kayak spot di mana kalian ngecamp atau ya itu jalur-jalur kalian gitu. Dan dari situ pun warga itu kayak wah nih jangan-jangan mereka melakukan sesuatu atau kenapa-napa gitu kan. Dan tapi ya syukurlah kalau kalian memang nggak kenapa-napa gitu. Ya udah yuk balik lagi ke rumah saya, dia bilang gitu kan. Singkatnya diajak ke rumah si warga tersebut, dan sampai akhirnya mereka juga nggak terlalu menceritakan tentang sesuatu hal yang aneh. Dan tapi di ujung akhir ketika mereka mau pulang itu, si warga ini bilang kalian pasti ketemu sama yang namanya panjuran tersebut kan. Dia itu kayak mau nanya dan Ilham keburu menjawab, iya Pak ketemu. Oh syukurlah. Jaya ini kayak mau nanya, loh kok warga sini tahu gitu, memang itu apa? Tapi Ilham tuh kayak langsung ngotong, udah lu nggak usah kepo, yuk pulang. Udah Pak ya, makasih atas jamuannya dan sebagainya. Akhirnya pulanglah mereka, dan sempat Jaya tuh kayak kepo lagi, cuman lagi-lagi Ilham itu nggak mau ngasih tahu. Dan singkatnya mereka sampai rumah dengan selamat dan ceritanya pun selesai cuy. Mungkin ceritanya cukup sekian, segala sesuatu dari cerita ini yang positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.